Semangat ini. Berjumpa lagi di channel Kata Macan, channel yang menyediakan video pembelajaran matematika. Pada kesempatan hari ini, kita akan bersama-sama membahas tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Tentunya masih pada persamaan kuadrat, mengenai mencari akar-akar persamaan kuadrat, menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus ABC. Nah, pada melengkapkan kuadrat sempurna, di sini kita harus ingat bersama-sama bagaimana bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat itu sudah kita bahas pada materi sebelumnya, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, ada beberapa langkah yang perlu kita ingat untuk melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Yang pertama, itu harus kita pastikan konstanta pada persamaan kuadrat itu berada pada ruas kanan, dan koefisien X kuadratnya itu haruslah 1. Jadi kalau koefisien X kuadratnya tidak sama dengan 1, maka kita harus membagi kedua ruas itu dengan koefisien X kuadrat. Langkah kedua yaitu menambahkan kedua ruas, ya, ruas kiri maupun ruas kanan, dengan kuadrat setengah dari koefisien X. Setelah kita melakukan langkah pertama tadi, kita masuk pada langkah ketiga, yaitu buat ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanan itu disederhanakan. Ya, nah setelah itu barulah kita lanjutkan untuk mencari X. Nah, bagaimana cara kita mengerjakan soal-soal persamaan kuadrat menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna? Perhatikan pembahasan contoh soal ini. Kita akan bersama-sama melihat pembahasan soal-soal persamaan kuadrat yang mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Contoh soal misalnya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat kurang 6X kurang 16 sama dengan 0. Nah, langkah pertama tadi adalah kita pastikan bahwa konstanta pada bentuk persamaan kuadrat ini berada di sebelah kanan. Nah, di sini masih berada sebelah kiri. Jadi kita pastikan dulu dia berada sebelah kanan, sehingga ini supaya dia berada sebelah kanan, maka kedua ruas ini kita tambahkan dengan 16, ya, karena di sini negatif 16, sehingga hasilnya X kuadrat kurang 6X sama dengan 16. Nah, di sini konstanta sudah sebelah kanan. Nah, koefisien X kuadrat 1. Nah, maka langkah pertama sudah terselesaikan. Nah, kita lanjut pada langkah kedua, yaitu kedua ruas dijumlahkan dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Jadi koefisien X yang dimaksud ya yang ini yang berada di sini, kebetulan masih sama, ya. Sehingga setengahnya dari negatif 6 itu berapa? Negatif 3, berarti kedua ruas kita tambahkan dengan negatif 3 pangkat 2. Jadi harus kedua ruas, tidak boleh salah satu, ya. Harus kedua ruas, sehingga hasilnya X kuadrat kurang 6X tambah negatif 3 pangkat 2 sama dengan 16 tambah negatif 3 pangkat 2. Jadi ini harus sama, ya, harus sama ruas kiri maupun ruas kanan. Nah, ini sudah selesai langkah kedua, karena kedua ruas sudah ditambahkan kuadrat dari setengah dari koefisien X. Kita masuk pada langkah ketiga, bahwa ruas kiri itu kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Cukup ini, ya, X dengan yang ini kita gabungkan, berarti jadi X kurang 3, gitu, ya, sehingga menghasilkan
X kurang 3 pangkat 2. Nah, ini boleh diuji ya, kalau misalnya masih ragu silahkan dites X kurang 3 kali X kurang 3 ya, pasti hasilnya X kuadrat kurang 6X tambah 9 ya, negatif 3 pangkat 2. Nah, ruas kanan kita sederhanakan gitu ya, 16 tambah negatif 3 pangkat 2. Nah, negatif 3 pangkat 2 9, sehingga ini kita sederhanakan dulu yang ruas kanan menjadi X kuadrat kurang 3 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, bagaimana caranya untuk mencari nilai X? Maka kedua ruas diakar kuadratkan ya. Jadi diakarkan, sehingga ini ketika diakarkan menjadi X kurang 3 gitu ya. Jadi diakarkan. Jadi ini pangkat 2 sama saja seperti ini ya. A pangkat 2 sama dengan 25. Berapa pangkat 2 hasilnya 25? Ya tentu 5 atau negatif 5. Itu gitu ya. Sama nih. X kurang 3 pangkat 2. Berapa pangkat 2 hasilnya 25? Berarti X kurang 3 nya itu sama dengan 5 atau X kurang 3 nya negatif 5. Sehingga hasilnya positif atau negatif akar 25 ya. Jadi boleh positif, jadi kalau positif akar 25 pangkat 2 ya 25, negatif akar 25 pangkat 2 ya sama 25 ya. Nah, sekarang kita pisahkan, yang positifnya tersendiri, yang negatifnya tersendiri. Ini tambah kurang ya, bukan positif atau negatif ini ya, bukan kurang lebih, bukan. Tapi di sini positif atau negatif yang tanda ini. Jangan mengatakan kurang lebih akar 25, tidak. Itu bukan itu yang dimaksud, tetapi yang dimaksud tambah kurang ini adalah positif atau negatif. Sehingga kita pisahkan yang X kurang 3 sama dengan akar 25 atau X kurang 3 sama dengan negatif akar 25. Nah, akar 25 berapa? Ya, 5. Sehingga menghasilkan X kurang 3 sama dengan 5 atau X kurang 3 sama dengan negatif 5. Nah, perhatikan bentuk ini. Bentuk ini itu merupakan persamaan linear satu variabel. Nah, bisa kita selesaikan menggunakan prinsip-prinsip pada persamaan linear satu variabel. Sehingga yang ini menghasilkan X sama dengan 5 tambah 3 berarti 8. Yang ini X sama dengan negatif 5 tambah 3 berarti negatif 2. Sehingga dapatnya X sama dengan 8. Sini X sama dengan negatif 2. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya itu adalah negatif 2 dan 8. Mudah ya? Nah, kita lihat contoh kedua. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat 4x kuadrat tambah 12x kurang 9 sama dengan 0. Kita lihat. Jadi langkah pertama itu pastikan yang konstanta ini sebelah kanan dan koefisien x kuadrat itu 1. Jadi kita pastikan berada sebelah kanan, sehingga kedua ruas itu boleh ditambahkan 9 atau kurang negatif 9 juga boleh, sama saja ya. Atau boleh juga tuh kedua ruas ditambah 9, sehingga menghasilkan 4x kuadrat tambah 12x sama dengan 9. Nah, ini baru setengah dari langkah pertama. Kenapa setengah? Karena koefisien x kuadratnya itu bukan 1 ya, belum 1. Supaya 1 diapakan? Kedua ruas kita bagi dengan koefisien x kuadrat. Koefisien x kuadrat berapa? 4. Maka kedua ruas kita bagi 4. 4 bagi 4 itu 1, 12 bagi 4 itu 3, 9 bagi 4 ya 9 per 4. Sehingga menghasilkan x kuadrat tambah 3x sama dengan 9 per 4 ya. Kita lanjut. Nah, ini sudah langkah pertama selesai. Kita lanjut pada langkah kedua. Langkah kedua yaitu kedua ruas kita tambahkan dengan kuadrat dari setengah koefisien x ya. Nah, koefisien x 3.
Berarti setengah dari 3 berarti 3/2. Kedua ruas ditambahkan dengan 3/2 pangkat 2. Kan? X kuadrat tambah 3x ditambah 3/2 pangkat 2 sama dengan 9/4 tambah 3/2 pangkat 2. Ini sudah selesai langkah kedua. Nah, kita masuk pada langkah ketiga. Ya, ruas kiri kita ubah ke bentuk kuadrat sempurna. Caranya bagaimana? Ini kita ambil dengan yang ini, berpangkat 2. Yang ruas kanan kita sederhanakan sehingga hasilnya bagaimana? Nah, X ini dengan 3/2 nih jadi ke 1. Karena di sini positif, di sini juga positif, ini positif maka di sini tambah. Kalau di sini negatif maka di sini kurang, ya. Sehingga di sini X tambah 3/2 pangkat 2. Nah, ini kita sederhanakan yang ruas kanan. 3/2-nya pangkat 2 berarti 9/4. Nah, 9/4 tambah 9/4 berapa? Berarti hasilnya X tambah 3/2 pangkat 2 sama dengan 18/4. Ya, ya saya hapus dulu nih ya yang cakaran. Oke, kita lihat lanjut. Nah, ini sudah dalam bentuk kuadrat. Ingat tadi ya, kalau ada misalnya A pangkat 2 sama dengan 9 misalnya, berarti A-nya itu adalah positif atau negatif akar 9. Kan gitu ya? Ini positif akar 9 pangkat 2 ya positif 9, negatif akar 9 pangkat 2 ya positif 9 juga, gitu ya. Sehingga yang ini menjadi positif atau negatif akar 18/4. Ya, untuk yang ini X tambah 3/2 nya hasilnya ini. Nah, X tambah 3/2 sama dengan positif atau negatif akar 18/4. Nah, ini bisa yang positif 3/2 nya ini kita ruas kanan kan, pindahkan ke kanan gitu ya. Sehingga kalau ini ke kanan berarti menjadi negatif 3/2 kan gitu ya. Nah, yang ini akar 18/4. 18 ini kan bisa disederhanakan ya, cari dua buah bilangan yang hasil kalinya 18 tapi salah satunya bisa diakarkan, berarti 9 dengan 2 ya, yang bisa diakarkan itu 9. Sehingga bentuk ini menjadi X nya sama dengan negatif 3/2 tambah atau kurang akar 9 kali 2/4. Nah, ini akar 9 berapa? 3 ya. Akar 4 2. Berarti sehingga menghasilkan negatif 3/2 tambah atau kurang 3 akar 2/2. Nah, ini sudah sama-sama penyebutnya 2. Jadi tidak perlu kita samakan penyebut ya. Sehingga kan ini bisa saja menjadi negatif 3 tambah kurang 3 akar 2/2 ya. Nah, sekarang kita pisah tambahnya dulu dengan yang kurangnya lagi ya, sehingga X1 nya kita ambil yang tambah ya, X2 nya kita ambil yang kurang. Untuk mudah ya, sangat mudah. Sehingga akar-akarnya adalah negatif 3 tambah 3 akar 2/2 dan negatif 3 kurang 3 akar 2/2. Nah, bagaimana pembahasan soal-soalnya? Jelas dan mudah kan? Sekarang kita akan melihat bagaimana cara mencari akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Pada kesempatan kali ini kita tidak membahas bagaimana cara mendapatkan rumus ABC itu ya, kita akan bahas pada video yang lainnya. Makanya subscribe dong supaya ada notifikasi kalau ada video-video terbaru nantinya. Kita lihat bagaimana bentuk umum persamaan kuadrat.
AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ingat, A-nya itu adalah koefisien X kuadrat, B-nya itu adalah koefisien X, dan C-nya itu adalah konstanta. Ya. Nah, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat, misalkan akar-akarnya itu adalah X1 dan X2, maka kita dapat menggunakan rumus ini. Nah, ada keistimewaan menggunakan rumus ini maupun melengkapkan kuadrat sempurna, bahwa semua bentuk persamaan kuadrat bisa dicari akar-akarnya. Beda dengan pemfaktoran. Kalau pemfaktoran, ketika akar-akarnya ada yang imajiner atau akar-akarnya memuat bilangan irasional, maka menggunakan pemfaktoran kita mengalami kesulitan. Ya, namun dengan menggunakan rumus ABC maupun melengkapkan kuadrat sempurna, itu akan bisa kita kerjakan walaupun langkahnya agak panjang dan agak rumit. Supaya lebih mudah memahami bagaimana mencari akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC, kita simak penjelasan berikut ini. Baik, mari kita bersama-sama melihat menyimak contoh soal dan pembahasan mengenai mencari akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat berikut. X kuadrat kurang 2X kurang 24 sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini koefisien X kuadratnya ini tidak dituliskan. Kalau tidak dituliskan berarti koefisien X kuadratnya 1. Ini koefisien X-nya negatif 2 dan konstantanya itu negatif 24. Berarti ingat, bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, berarti A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu negatif 2, C-nya negatif 24. Nah, setelah kita menentukan nilai A-nya, nilai B-nya, dan nilai C-nya, kita ingat bersama-sama rumus ABC itu adalah negatif B tambah atau kurang akar B kuadrat kurang 4AC bahagi 2A. Nah, kita ganti B-nya ini, A-nya itu 1, C-nya negatif 24, sehingga didapat negatif dari negatif 2 tambah kurang akar dari negatif 2 pangkat 2 kurang 4 kali 1 kali negatif 24 bahagi 2 kali 1. Nah, negatif kali negatif itu positif, negatif 2 pangkat 2 itu 4, terus ini negatif kali positif itu negatif, negatif kali negatif itu positif, 4 kali 1 4, 4 kali 24 itu 96, sehingga didapat 2 tambah atau kurang akar 4 tambah 96 bahagi 2. Nah, 4 tambah 96 itu 100, akar 100 ya 10, berarti dapat 2 ditambah atau kurang 10 bahagi 2. Sehingga kita bisa lihat X1 nya kita ambil yang tambahnya, berarti X1 sama dengan 2 tambah 10 bahagi 2. Nah, 2 tambah 10 itu 12, sehingga didapat 12 bahagi 2. Jadi X1 nya sama dengan 6. Nah, kita lihat lagi X2. Nah, X2 nya kita ambil yang kurang, ya berarti X2 sama dengan 2 kurang 10 bahagi 2. Nah, 2 kurang 10 itu negatif 8, sehingga dapat negatif 8 bagi 2. Jadi hasilnya negatif 4. Jadi penyelesaian persamaan kuadratnya itu adalah 6 dan negatif 4. Ya, itu contoh pertama. Kita lihat contoh yang kedua, masih menggunakan rumus ABC. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat berikut. 16 kurang 4x kuadrat sama dengan 0. Penyelesaian, nah lihat ini, 16 kurang 4x kuadrat sama dengan 0. Ingat bentuk umumnya apa? AX kuadrat tambah
bx tambah c sama dengan 0. Berarti ingat x kuadratnya dulu, berarti ini bisa kita ubah menjadi negatif 4x kuadrat. Nah, di sini koefisien x tidak ada, berarti kan boleh juga kita tulis tambah 0x. Nah, c-nya positif 16, berarti tambah 16 sama dengan 0. Nah, a-nya itu negatif 4, b-nya itu 0, c-nya positif 16. Ya. Nah, setelah kita tentukan nilai A, nilai B, dan nilai C, baru kita tuliskan rumus ABC-nya. Jadi rumus ABC-nya X12 sama dengan negatif B tambah atau kurang akar B kuadrat kurang 4AC bahagi 2A. Nah, kita ganti B-nya 0, A-nya negatif 4, C-nya 16, sehingga didapat negatif 0 tambah kurang akar 0 pangkat 2 kurang 4 kali negatif 4 kali 16 bagi 2 kali negatif 4. Nah, negatif kali negatif positif, positif kali positif ya positif. Nah, berarti 4 kali 4 16, 256, sehingga dapat 0 tambah atau kurang akar 256 bagi negatif 8. Nah, akar 256 ya 16, sehingga dapat positif atau negatif 16 bahagi negatif 8. Sehingga bisa kita cari X1 nya ambil yang positifnya, di 16 bagi negatif 8 dapatlah negatif 2. Terus X2 nya ya negatif 16 bagi negatif 8, sehingga dapat 2. Jadi penyelesaiannya adalah negatif 2 dan 2. Ya, mudah sekali ya. Saya kira semua bisa dipahami. Bagaimana penjelasan? Mudah kan? Pastinya sangat jelas dan mudah dipahami. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini dapat dipahami dengan baik dan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada persamaan kuadrat. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Semangat!